Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Hoax 4. Steroid itu aman. Nah, hoax ini populer di berbagai tempat dan berbagai fasilitas kesehatan karena steroid itu gampang didapatkan dan efeknya itu instan. Dikasih steroid sekarang langsung kelihatan perbaikan. Sehingga pasien puas. Tapi steroid ini sebenarnya hanya benar digunakan ketika rheumatoid arthritis ini atau penyakit sakit sendi rematik ini kambuh. Ya, di UGD, dirawat inap, akan pakai steroid. Dan itu tidak salah. Menjadi fatal atau penyalahgunaan obat ketika steroid ini dipakai di rawat jalan. Pasien disuruh minum steroid berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan diagnosis rheumatoid arthritis. Lebih fatal lagi kalau ternyata diagnosis rheumatoid arthritis ini tidak dilakukan dengan tes 4 yang tadi. 4 yang di video kemarin. Antricitrulline, LED, HSCRP, rheumatoid factor itu nggak diperiksa. Ya siapa tahu bukan rheumatoid arthritis dikasih steroid. Nah, kalau kalian mau tahu efek samping fatal dari steroid, kalian bisa baca sendiri. Berikut saya tampilkan. Nah, begini banyak efek samping. 4 diantaranya itu efek samping yang juga menjadi gejala rheumatoid arthritis. Artinya apa? Kalau steroid ini dipakai jangka panjang, justru akan memperburuk rheumatoid arthritis. Dia menolong jangka pendek, merusak jangka panjang. Sehingga penyalahgunaan steroid, dexamethasone, methylprednisolone, prednisolone pada penderita rematik rawat jalan akan mengakibatkan sendi bengkak, sendi nyeri otot dan kram, lemah otot, nyeri tulang, bahkan hingga osteoporosis atau penghancuran tulang yang dipromosikan oleh obat dan dipromosikan oleh penyakit itu sendiri. Nah, ini kan sudah per definisi meracuni pasien. Jadi jelas ya bahwa terapi methylprednisolone, prednisolone, dexamethasone golongan steroid ini salah dan fatal digunakan di rawat jalan pasien sendi rematik. Tapi kan ya Profesor Dr. Leonard Kencana yang ngajarin koas, malu ya kalau saya harus bilang ke koasnya saya, "Dek koas, kita racunin dia soalnya dia miskin." Ya enggak bisa bilang gitu kalau di rumah sakit pendidikan. Jadi apa yang saya katakan? Ada 2 ngeles yang paling populer di bidang akademik kalau sampai gurunya harus terpaksa ngasih dexamethasone atau methylprednisolone atau prednisolone kepada pasien rematik. Apalagi tanpa tes gitu. Ngeles pertama kita sebut bridging terapi, ngeles kedua kita sebut patofisiologi yang sesat. Kita akan mulai dari bridging terapi ya. Jadi methotrexate dengan kombinasi dengan sulfasalasin dengan hidroksikloroquine itu butuh waktu 3 bulan sampai 4 bulan buat bekerja optimal. Nah, selama 3 bulan ini katanya pasien tuh nggak akan merasakan perubahan yang berarti. Nah, supaya perubahan ini bisa dirasakan pasien secara positif, maka kita berikan steroid. Nah, ini kita kenal dengan istilah bridging terapi, artinya menjembatani, kasihlah dulu terapi sementara supaya pasien puas. Ini logika yang berbahaya. Untuk 2 alasan. Alasan pertama itu mengiyakan pengabaian medis. Jadi coba kalian pikir baik-baik. Kalau saya kasih suatu obat yang mulai bekerja 3 bulan, apa yang saya lakukan setelah 1 bulan saya lakukan terapinya? Saya pantau. Ini obat apa mulai menunjukkan efek positif. Jadi dia mulai optimal 3 bulan, bukan berarti 1 bulan pertama itu zero efek. Atau 1 bulan pertama itu tanpa impact apa-apa ke penyakitnya. Bukan. Setelah diberikan 1 bulan pun kita bisa lihat ini benar ada perbaikan apa enggak. Bisa kita bandingkan. Istilah bridging selama 3 bulan ini kan jadinya invalid. Ngapain kamu kasih racun 3 bulan? Kalau setelah 1 bulan kita bisa putuskan kita lanjut atau tidak lanjut.
Dan bridging terapi terdapat alternatif yang lebih aman. Etanercept contohnya. Jadi steroid tidak dibenarkan. Alasan kedua bridging terapi ini tidak dibenarkan adalah ini ibaratnya pemadam kebakaran mencoba memadamkan api dengan oksigen cair. Bayangkan pemadam kebakaran bilang ke keluarga yang punya rumah gitu atau yang punya gedung gitu, "Pak, kita kehabisan karbon dioksida. Jadi kita pakai oksigen cair. Nih, lihat nih. Ada api, disiram oksigen cair, apinya mati." Memang benar, kalau api disiram oksigen cair mati. Tapi, kalau oksigen cair itu kena ke material yang mudah terbakar, apinya lebih besar. Ini perumpamaan yang persis sama dengan steroid. Memang kalau kita praktekkan di radang akut dikasih steroid, hilang radangnya. Tapi kalau kita pakai steroid jangka panjang, semua unsur tubuh itu justru lebih mudah rusak. Karena teracuni oleh steroid ini. Teracuni oleh dexamethasone, prednisolon, dan methylprednisolon jangka panjang. Nah, dengan logika seperti ini, dengan penjelasan seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bridging terapi itu ngeles yang nggak masuk akal. Lagi, kalau 1 bulan kita bisa pantau dan terapinya tidak progresif baik, kita bisa stop, kita ganti obat yang lain. Kedua, kita bisa bridging dengan yang lebih aman seperti etanercept. Ketiga, bagaimanapun ini penggunaan jangka panjang steroid akan merusak badan. Ya, bridging dengan zat yang merusak badan jelas salah. Ngeles nomor 2 adalah patofisiologi yang sesat. Nah, sesatnya ini sengaja juga gitu. Koasnya nanya, "Dok, kan bridging terapi kalau menurut jurnal sama guideline sudah nggak dipakai." Kalian bisa Google bridging terapi rheumatoid arthritis, baca-baca di sana. Kalian akan temukan bahwa bridging terapi ini memang cuma ngeles, udah terbukti tidak efektif. Ya kalau kamu merasa methotrexate nggak efektif dalam bulan-bulan pertama, ganti etanercept. Nah, ngeles keduanya gimana? Ya, saya kan nggak mungkin ngubah terapi, orang budgetnya 300.000, tapi saya juga nggak mau terlihat bodoh gitu ya. Masa koasnya baca jurnal, Profesor Dr. Leonard Kencana nggak baca jurnal, kan fatal ya. Jadi ya, saya harus intimidatif sekarang, jurus nomor 2. Hei koas, nggak cuma jurnal itu yang kamu pakai. Kamu tahu nggak? Coba kamu baca, Google baik-baik itu. Rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus. Landasan terapinya itu steroid. Ya ini yang kita pakai. Seakan-akan benar. Memang benar, 50 tahun terakhir terapi rheumatoid arthritis dan lupus itu memang steroid. Tapi itu sudah ditinggalkan 20 tahun terakhir. Hanya digunakan sebagai last resort. Ketika obat-obatan tidak mempan. Ketika pasien terus memburuk dengan obat-obatan yang standar yang biasa digunakan, baru kita pakai steroid. Dan kita kasih tahu ke pasien dan keluarga bahwa obat ini akan menghancurkan badannya dia. Bukan digunakan di pertama kali ketemu pasien. Bu, ibu sakit rematik, blab steroid. Itu kan salah. Dan kalian bisa baca guidelines, bisa baca textbook bahwa memang steroid ini last resort. Last resort itu artinya pilihan terakhir. Kalau yang lain sudah gagal, ya jangan yang lainnya nggak dicoba, ujung-ujung kasih steroid, kan salah. Di sisi lain, taktik ini adalah pemahaman patofisiologi yang sesat. Ini artinya Profesor Dr. Leonard Kencana ini nggak belajar apa-apa. Karena sakit rheumatoid arthritis itu bukan disebabkan oleh peningkatan zat radang seluruhnya. Nah, semua zat radang di badan itu naik ketika sakit rheumatoid arthritis menyerang manusia. Bukan. Kan justru ahli rheumatologi seluruh dunia itu mati-matian mencari zat radang spesifik yang naik ketika seseorang mengalami rheumatoid arthritis. Anda, siapapun Anda, mengkhianati ilmu pengetahuan rheumatologi dengan memberikan steroid. Karena sebenarnya kalau zat radang A yang naik, ya kita kurangi, kasih obat yang menekan zat radang A. Kalau zat radang B yang naik, kita kasih obat yang mengurangi zat radang B. Itu loh caranya mendekati pasien osteoartritis, pasien rheumatoid arthritis secara ilmu, secara keilmuan di rheumatologi, di pendekatan non bedah dari rheumatoid arthritis.
Contohnya, TNF alfa naik. Ya kita kasih obat untuk menekan TNF alfa. Kan gitu. IL-6 naik. Ya kita kasih obat untuk menekan IL-6. IL-1 naik. Ya kita kasih obat untuk menekan IL-1. Itu loh penerapan ilmunya. Dengan ngasih steroid, nggak usah sekolah. Bom aja semuanya. Ngapain belajar sitokin? Ngapain belajar faktor radang? Bunuh aja semua radang dalam tubuh pasien dengan steroid. Berakibat apa? Kerusakan organ. Berakibat cacat. Karena kenapa? Pemahaman patofisiologi salah. Pemahaman penyakit salah. Prakteknya akhirnya salah. Atau sengaja salah karena nggak ada biaya. Tapi itu artinya pendidikan udah nggak diterapkan. Nah ini yang saya maksud dengan patofisiologi yang sesat. Memberikan steroid, metilprednisolon, prednisolon, dexamethasone jangka panjang, dirawat jalan pasien rematik artritis atau nyeri sendi rematik, itu ibarat mau bunuh api, memadamkan api pakai nuklir. Ya benar, apinya padam. Saya nggak bilang apinya nggak padam, ya rumahnya hancur juga. Kan nggak tepat. Ya maunya kita padamkan api ya sesuai proporsinya. Hoax 5. Methotrexate aman. Nah, methotrexate ini kalau kalian koas di rumah sakit pendidikan yang provinsinya lumayan kaya atau kabupatennya lumayan kaya, pasiennya dapat methotrexate. Tapi kalau pasien minta terapi yang aman dan efektif, methotrexate jawabannya bukan. Bukan. Methotrexate itu kalau kalian Google akan ketemu bahwa dia merusak liver, merusak paru-paru, merusak sumsum tulang dan produksi darah. Jadi kalau bicara aman, jelas nggak aman. Mungkin efektif nggak? Oh, lagi kalau kalian Google, methotrexate itu resisten pada 30-50% kasus. Jadi obat ini sebenarnya bukan obat yang ideal, bukan obat pilihan utama. Cuma ya, kalau masyarakat tanya, kita nggak bisa ceritakan bahwa ini nggak aman. Karena alternatifnya yang disebut leflunomide itu lebih mahal jauh. Mari kita kembali dulu ke sudut pandang dokter. Dr. Leonard Kencana kerja di rumah sakit tipe B, rawat jalan. Ini spesialis loh ya, bukan dokter umum. Katakan saya spesialis, saya dokter umum. Cuma seumpamanya saya spesialis gitu. Spesialis tertentu kerja di poliklinik. Rumah sakit tipe B 200 ribu, tipe C 175 ribu. Tipe A sekitar 300 ribu. Termasuk obat. Untuk methotrexate 175 ribu hingga 200 ribu per bulan. Itu di luar obat nyeri. Kalau pasiennya minta obat nyeri setara celecoxib, itu bisa sampai 50 ribu lagi biaya tambahannya. Ya itu udah nggak nutupin untuk rumah sakit tipe B dan C. Itulah kenapa saya tadi bilang, methotrexate itu hanya akan diberikan kepada provinsi yang lumayan kaya, kabupaten yang lumayan kaya, kabupaten miskin, NSAID atau steroid tunggu mati. Nah, methotrexate ini kan tadi tidak efektif dan tidak aman. Pasien minta alternatif. Nggak bakal dikasih. Kenapa? Karena maksimal 300 ribu, 200 ribu, 175 ribu. Leflunomide itu per bulannya 450 ribu sampai 900 ribu. Jadi bahkan di batas bawah dosisnya itu udah di luar coveran. Jadi solusinya apa? Balik, NSAID steroid tunggu mati. Jadi jelas ya kenapa methotrexate itu nggak akan pernah diajarkan ke masyarakat sebagai obat standar. Karena biayanya sendiri udah mepet dengan tanggungan per orang. Jangankan itu, leflunomide ini juga pasti nggak diajarkan. Akibatnya gimana kalau seumpamanya methotrexate nggak mempan? Bayangkan kamu sudah berobat di rumah sakit, tanda kutip di label terbaik di provinsimu. Dikasih methotrexate nggak mempan, sendi masih hancur. Pilihan dokternya apa? Nggak ada. Serius, pilihan dokternya nggak ada. Ini bukan salah dokternya, pembiayaannya nggak ada, pilihan dokternya nggak ada. NSAID, obat nyeri, steroid, tunggu mati.
Dan tunggu berarti bahkan pemantauan organ dan pemantauan komplikasi steroid tidak akan dikerjakan. Kenapa? Pertama, ngapain ngerjain? Kalau saya kerjakan, jasa saya dipotong. Karena 300.000 nggak mungkin pantau fungsi organ. Kedua, kalau saya kerjakan, kamu akan komplain. Dan saya akan kehilangan alternatif memberikan obat yang benar. Benar tanda kutip, maksudnya obat yang menurut saya bisa menenangkan masyarakat. Jadi nggak ada untungnya dari aspek saya sebagai dokter untuk memantau efek samping obat dan untuk memberikan pengetahuan tentang standar terapi dari rematik artritis atau sakit sendi rematik. Lebih mudah menelantarkan pasien dengan obat nyeri dan steroid. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.